Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Dalam 2 hari terakhir, Iran kembali menjadi pusat perhatian dunia internasional setelah serangkaian ledakan berskala besar mengguncang berbagai wilayah strategis negara tersebut. Peristiwa ini memicu spekulasi luas mengenai potensi operasi militer terkoordinasi serta kemungkinan eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Pada 31 Januari, dalam rentang waktu sekitar 2 jam, sedikitnya 11 ledakan dilaporkan terjadi hampir bersamaan di sedikitnya 10 kota besar Iran. Ledakan-ledakan ini tidak bersifat acak, melainkan menunjukkan pola serangan presisi tinggi yang oleh sejumlah analis militer digambarkan sebagai serangan titik akupuntur, menyasar lokasi-lokasi vital dan sensitif. Wilayah terdampak membentang dari Iran Selatan hingga kawasan sekitar ibu kota Teheran. Skala dan simultanitas serangan tersebut membuat setengah wilayah Iran dilaporkan berada dalam kondisi siaga tinggi. Respon resmi pemerintah Iran dipertanyakan. Pemerintah Iran secara resmi menyatakan bahwa ledakan-ledakan tersebut disebabkan oleh kebocoran gas. Namun penjelasan tunggal ini memicu keraguan luas, baik di kalangan publik domestik maupun pengamat internasional, mengingat kejadian berlangsung serentak di berbagai kota yang berjauhan dan mencakup fasilitas dengan tingkat keamanan tinggi. Ledakan paling besar dan paling mendapat sorotan internasional terjadi di Bandar Abbas, kota pelabuhan terpenting Iran di selatan yang terletak tepat di jalur strategis Selat Hormuz, titik cekik utama perdagangan energi global. Di kota ini, sebuah kompleks apartemen mewah dilaporkan hancur akibat ledakan hebat. Bangunan tersebut bukan apartemen biasa, melainkan hotel kelas atas yang diketahui berada di bawah pengelolaan Garda Revolusi Islam Iran, IRGC. Kompleks itu dikelilingi pagar kawat berduri tinggi, menyerupai fasilitas semi-militer. Hal yang menarik perhatian publik adalah munculnya tulisan slogan di tembok lokasi ledakan yang berbunyi, "Hidup sah, dukungan putra mahkota Iran Pahlavi", sebuah pesan politik yang sangat sensitif di Iran. Menurut informasi awal, saat ledakan terjadi, seorang pejabat tinggi IRGC dilaporkan berada di dalam gedung. Meski identitasnya belum dikonfirmasi secara resmi, sasaran serangan dinilai sangat spesifik. Sempat beredar laporan yang menyebut Komandan Angkatan Laut IRGC, Ali Reza Tangsiri, tewas dalam serangan tersebut. Namun klaim ini dengan cepat dibantah keras oleh otoritas Iran. Bandar Abbas juga menjadi lokasi sebuah fasilitas militer penting yang dijuluki Mata Laut, pusat pemantauan lalu lintas maritim dan aktivitas militer di Selat Hormuz. Fasilitas ini berfungsi sebagai mata radar utama Iran di Teluk Persia. Dalam doktrin militer, penghancuran pusat semacam ini dikenal sebagai upaya membutakan musuh, yakni melumpuhkan kemampuan deteksi radar dan komando. Jika fasilitas ini benar-benar rusak, maka sistem pertahanan Iran, termasuk konsep pertahanan mosaik yang selama ini dibanggakan, dinilai akan runtuh dalam hitungan jam. Di ibu kota Teheran, ledakan dilaporkan terjadi di kawasan selatan kota, menargetkan bunker bawah tanah serta sebuah fasilitas penyimpanan yang belum diketahui fungsinya secara resmi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa serangan dirancang untuk melumpuhkan infrastruktur militer bawah tanah Iran. Spekulasi segera mengarah pada Mossad, badan intelijen Israel yang dikenal dengan operasi senyap, cepat, dan presisi. Pola serangan kali ini dinilai sangat mirip dengan operasi-operasi intelijen Israel sebelumnya. Namun dua pejabat Israel secara terbuka menyatakan bahwa Israel tidak terlibat dalam rangkaian ledakan pada hari Sabtu tersebut. Pernyataan ini justru memicu tafsir ganda di kalangan analis, mengingat penyangkalan semacam itu sering dikaitkan dengan strategi ambiguitas militer. Bayang-bayang serangan militer AS. Di tengah ketegangan ini, Gedung Putih telah memberitahu sejumlah sekutu di Timur Tengah mengenai kemungkinan serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Beberapa media AS melaporkan bahwa Pentagon dan Gedung Putih telah menyusun rencana operasi militer berskala besar dan menyerahkannya kepada Presiden Donald Trump yang disebut telah memberikan persetujuan awal. Menurut bocoran tersebut, serangan ini tidak lagi terbatas pada target simbolis, melainkan menyasar langsung inti rezim Iran, khususnya struktur dan kepemimpinan IRGC. Opsi pengerahan pasukan khusus AS untuk menyerbu fasilitas nuklir yang tersisa, bahkan skenario penangkapan atau penyingkiran pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dilaporkan sempat dibahas. Selain tekanan militer, Washington juga meningkatkan tekanan ekonomi. Pada 30 Januari, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan sanksi baru terhadap 6 pejabat militer dan kepolisian Iran yang dituduh terlibat dalam penindasan demonstrasi damai.
Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset dan larangan transaksi internasional. Para analis menilai, jika konflik benar-benar meletus, maka kekuatan militer Iran, khususnya Angkatan Laut dan Udara, akan berada pada posisi yang sangat tidak seimbang dibandingkan kelompok tempur kapal induk AS dan kekuatan udara Amerika di kawasan. Iran selama ini mengandalkan perang asimetris melalui drone, kapal cepat dan serangan tersembunyi. Namun jika sistem radar dan komando utama telah lumpuh sejak gelombang pertama, efektivitas strategi tersebut akan sangat diragukan. Dengan Israel tetap berada di balik layar dan Amerika Serikat meningkatkan tekanan di semua lini, situasi di Iran kini dipandang banyak pihak sebagai prelude menuju eskalasi besar, sebuah fase kritis yang dapat mengubah peta keamanan Timur Tengah dalam waktu singkat. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.